Dalam setiap perjalanan bangsa, selalu ada sosok yang bekerja bukan demi sorotan, tetapi demi kehidupan orang lain. Salah satunya adalah Dr. Endang Rahayu Sedianingsih, MPH, DRPH, seorang dokter, peneliti, dan menteri yang menanamkan arti sejati dari kepemimpinan yang melayani. Di video ini, saya Iza Olekiftia dengan NIM 100111182328131 akan menceritakan tentang kepemimpinan inspiratif dari Dr. Endang Rahayu Sedianingsih sebagai seorang pemimpin yang mengabdikan hidupnya untuk kesehatan dan kemanusiaan. Lahir di Jakarta pada 1 Februari 1955, Dr. Endang tumbuh sebagai sosok yang haus ilmu dan penuh empati. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ia memilih bertugas di daerah terpencil dengan menjadi Kepala Puskesmas Suwaipare di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di tempat sederhana itu, ia menemukan makna sejati dari kata pelayanan, bahwa kesehatan bukan hak istimewa, melainkan hak setiap manusia. Semangat belajarnya membawanya ke Harvard University, Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar Master of Public Health dan Doctor of Public Health. Dengan latar belakang epidemiologi sosial, Dr. Endang memahami bahwa kebijakan kesehatan harus berakar pada riset ilmiah. Sebagai peneliti, ia dikenal melalui perannya dalam kerjasama Indonesia dan WHO terkait kebijakan berbagi sampel virus flu burung secara adil. Dedikasinya menegaskan komitmen terhadap kedaulatan data biologis Indonesia, bahwa ilmu pengetahuan harus berpihak pada kemanusiaan. Di dunia internasional, Dr. Endang dikenal melalui diplomasi kesehatan global, yang dimana ia memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam kebijakan virus sharing dengan WHO dan menjadikan Indonesia sebagai pelopor Framework for Pandemic Influenza Preparedness. Di tangan beliau, suara Indonesia bergema lantang di dunia, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan pengetahuan dan keberanian. Pada 22 Oktober 2009, beliau dilantik menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2. Sebagai pemimpin perempuan di tengah sistem birokrasi yang besar, ia membawa napas baru sebagai kepemimpinan yang sederhana, terbuka, dan jujur. Di bawah komandonya, Kementerian Kesehatan berhasil menjalankan reformasi besar dengan menerapkan e-procurement, menata struktur pegawai, dan juga membangun transparansi publik hingga akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dari segi tipe kepemimpinannya, Dr. Endang mencerminkan sosok pemimpin yang demokratis dan transformasional, di mana ia tidak hanya memberi perintah tetapi juga mendengarkan. Ia juga tidak hanya memimpin dari depan tetapi juga berjalan bersama timnya. Gaya kepemimpinannya juga apresiatif, humanis namun tetap tegas, sehingga memadukan disiplin dan juga empati agar dapat membangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan menurut William Redin, yaitu tipe executive leader, yang dimana prinsipnya sederhana, yaitu birokrasi harus bersih, pelayanan harus tulus. Sifat dan karakter Dr. Endang juga mencerminkan integritas sejati, yang mana jujur, rendah hati, disiplin, dan juga penuh kasih. Ia menolak gratifikasi, menolak kepentingan pribadi, dan menempatkan pelayanan publik di atas segalanya. Bahkan, ketika kanker paru mulai melemahkan tubuhnya, semangatnya untuk melayani rakyat tak pernah padam. Jika kita melihat dari kacamata teori Peter Senge, Dr. Endang merupakan sosok learning leader, di mana pemimpin yang belajar dan menumbuhkan pembelajaran di sekitarnya. Dalam personal mastery, ia menunjukkan ketenangan, keteguhan, dan dedikasi luar biasa terhadap tugasnya. Dalam mental model, ia menantang cara pikir lama birokrasi agar terbuka terhadap inovasi dan kebijakan berbasis bukti. Melalui team learning, ia membangun budaya kolaborasi dan mendengarkan setiap staf sehingga merasa dihargai. Dalam Servition, ia menanamkan semangat bahwa kesehatan adalah hak rakyat, bukan sebuah privilege. Dan lewat sistem thinking, ia melihat kesehatan sebagai ekosistem yang harus bergerak bersama, mulai dari tenaga medis, fasilitas, hingga kebijakan publik. Dengan kelima disiplin itu, kita dapat melihat bahwa Dr. Endang bukan hanya seorang menteri, tetapi seorang pembelajar sejati yang menyalakan semangat belajar di hati banyak orang. Nah, salah satu warisan terbesar dalam kepemimpinannya adalah program jaminan persalinan atau Jampersal, yang diluncurkan pada tahun 2011. Jampersal ini lahir dari kepedulian mendalam terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Beliau melihat kenyataan pahit bahwa masih banyak ibu melahirkan tanpa bantuan medis hanya karena tak mampu membayar. Nah, Jampersal ini hadir untuk memutus rantai itu. Program ini menjamin pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga pelayanan bayi baru lahir, dan semuanya itu gratis. Melalui kebijakan yang sederhana namun berdampak besar ini, Dr. Endang memastikan bahwa tidak ada lagi ibu yang kehilangan nyawa karena kemiskinan. Ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan beliau berbasis empati dan ilmu pengetahuan.
Pada Oktober 2010, beliau didiagnosis menderita kanker paru. Meskipun kanker paru tersebut menggerogoti tubuhnya, beliau tetap menjalankan tugasnya hingga hari terakhir. Pada 2 Mei 2012, Indonesia kehilangan putri terbaiknya. Presiden SBY kala itu menyebutnya putri bangsa yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kesehatan masyarakat. Sayangnya, Dr. Endang Rahayu Sedianingsih telah berpulang. Namun semangatnya hidup dalam setiap tenaga kesehatan, dalam setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan dalam setiap hati yang percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari ketulusan.